setiap anak itu ditanamkan, kamu lahir untuk hal-hal besar. Ad mayora natu sum. Lahir untuk hal-hal besar. Apa itu hal besar? Hal besar itu lebih daripada dirimu sendiri. Lebih dari kepentingan 4 tembok rumahmu. Jadi pendidikan itu bukan hanya mengolah akal budi, tapi mengolah batin, emosi. Dibangun memiliki daya kritis, memiliki imajinasi, sangat kreatif. Nanti mereka dengan sendirinya, dengan keahlian kemudian yang mereka pilih dalam bidang ilmunya. Tari apa? Jaipong. Jaipong. Jadi tarian Jaipong ini akan dibawakan oleh adik-adik kita yang juga berasal dari SD Negeri 1 Tanjung Raya. Ada Nadia. Itu akan menemukan cara bagaimana bersaing. Orang yang berpendidikan adalah orang yang mengerti betul tugas dia hidup di dunia, hidup bersama dalam suatu negara, bangsa, dan juga kemanusiaannya. Jadi peran guru ini sangat penting. Tapi kita lihat ya Bu, kompensasi untuk guru ini belum benar-benar mendapat perhatian utama. Pendapat Ibu bagaimana? Ya, itu kan sangat memprihatinkan. Maaf, bisa didekatkan Bu mikrofonnya. Kita ke daerah-daerah terpencil di Indonesia, yang nggak usah daerah terpencil lah, di kota-kota besar itu ada guru yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu kan ada yang terpaksa jadi supir gojek ya, atau apapun begitu, karena memang sangat minim. Dan sekarang ada memang tunjangan tambahan, tetapi untuk itu dibutuhkan sertifikasi. Sementara sertifikasi itu jumlahnya juga terbatas, jadi harus antri ya. Dan untuk sertifikasinya itu macam-macam persyaratan birokrasinya, sehingga tidak mudah. Diberi tuntutan birokratis yang sangat rumit, guru itu banyak waktunya habis untuk memenuhi tuntutan birokratis, bukannya mengembangkan kreativitas yang dia bisa pakai untuk mengajar. Tuntutan kurikulum harus selesai. Saya tidak menafikan bahwa ada sekolah-sekolah yang berhasil ya memperhatikan betul kebutuhan guru gitu, baik finansial maupun yang untuk pendidikan begitu. Tetapi kan sangat tidak merata. Ini hanya sekolah-sekolah yang berhasil gitu ya mendapat dana misalnya. Jadi yang diberikan itu bukan pendidikan, tetapi pelajaran. Betul. Kurikulum itu kan pelajaran ya. Begitu selesai, ya sudah, yang penting dia dapat nilai lulus. Tapi pendidikan itu lebih dalam daripada pelajaran. Masa-masa SD Ibu pasti sangat mengesankan. Ada tidak sosok-sosok guru yang waktu itu membuat Ibu nyetrum sehingga sampai sekarang tidak bisa Ibu lupakan? Oh iya, jelas sekali. Mulai dari sekolah dasar ya. Mulai dari sekolah dasar di kelas 3, kelas 5 SD itu, saya ingat kalau di kelas 5 SD itu namanya Ibu Lis ya. Saya itu agak pemalu kalau disuruh maju ke depan, entah menyanyi, entah bicara, entah apa. Tapi dia punya kepercayaan bahwa setiap murid itu asal ditemani itu akan bisa berekspresi ya. Dan dia betul-betul menemani, merangsang murid dengan bertanya ya. Tidak pernah dia menghentikan pertanyaan murid. Saya termasuk yang suka nanya macam-macam. Dia tidak pernah menghentikan, tapi menggali. Dan sesudah itu, saat istirahat misalnya, dia akan bilang, baca deh buku ini, baca buku ini. Itu. Yang paling berkesan adalah satu guru ilmu ukur, namanya Pak Sinaga. Pak Sinaga ini sebetulnya keahliannya sastra, tapi dia juga punya keahlian matematika, jadi ilmu ukur waktu itu. Nah, dia mengajar di kelas. Saya memang senang matematika kan, saya senang ilmu alam dan matematika. Jadi ya karena senang lalu cepat selesai di kelas kalau dikasih tugas. Nah, karena cepat selesai, saya mulai
bengong-bengong, ganggu teman ke kiri ke kanan begitu kan, nengok ke belakang, ganggu gitu. Dia perhatikan, dia memberi sanksi yang sama sekali tidak terduga. Dia bilang, Carlina, kamu ke perpustakaan, kamu baca buku, tapi kamu hanya boleh memilih buku sastra Indonesia. Jangan pilih biografi ilmuwan atau apapun begitu, tapi sastra. Lalu dia bilang ke guru yang di perpustakaan itu untuk memperhatikan itu. Jadi saya membaca karya-karya sastra dan dia akan tanya, karya sastra apa yang kamu baca? Nah, di sini bagi saya luar biasa dan saya heran sekali. Ini guru matematika tapi kok saya disuruh baca sastra? Dan ternyata itu mengolah batin. Ini khusus sastra Indonesia begitu ya, yang ini. Dan itu mengolah batin. Saya sampai sekarang bertanya-tanya ya, dan kiranya menemukan jawaban ketika dalam proses menulis, mencari metafor, lalu saya ingat buku-buku sastra yang saya baca. Ternyata sains pun juga memerlukan. Artinya antara IQ dan EQ, antara nalar dan rasa itu bisa saling melengkapi. Bukankah begitu, Bu? Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir, Bu ya. Tokoh-tokoh yang sangat menginspirasi Ibu di bidang keilmuan dan pendidikan. Waktu kecil saya sebenarnya ada dua tokoh yang saya jatuh cinta. Pertama Marie Curie, yang kedua Don Quixote. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia Don Quixote gitu ya. Itu kan dua sisi yang sangat berbeda ya. Yang satu kan fiksi yang dengan segala imajinasi yang liar luar biasa. Yang satu seorang ilmuwan yang sangat pendiam, tapi dengan imajinasi yang tidak kalah luar biasa. Tapi kan saya tidak mungkin jadi Don Quixote. Jadi saya begitu tertarik terhadap apa yang dilakukan Madame Curie. Jadi saya mau jadi ahli kimia. Tapi kakak saya kan lebih dulu masuk di ITB, dia di jurusan mesin, laki-laki. Lalu dia bilang, Carlina, di ITB ada jurusan astronomi, tentang bintang-bintang begitu. Saya yakin kamu pasti senang di situ, pasti tertarik. Lalu saya cari informasi dan ingat masa kecil ya. Dia ingat bahwa waktu kecil saya senang lihat bintang dan sebagainya. Ya sudah, akhirnya menemukan pilihan. Dan ketika harus memilih, saya pilih pilihan pertama astronomi, pilihan kedua astronomi.